Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenankanlah kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi mengenai alasan penghapusan pidana dalam KUHP. Pertama-tama, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lukas Natama Putra Mahulai. Perkenalkan, nama saya Alita Safira. Halo, perkenalkan, nama saya Marvelo Pietro Boykan, bisa dipanggil Velo. Perkenalkan, nama saya Tafa Musyafa. Halo, perkenalkan, nama saya Ayudinda Nurani. Definisi alasan penghapusan pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apakah seorang pelaku yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana tidak jadi dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapusan pidana. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai alasan penghapus pidana dalam KUHP. Dalam teori hukum pidana, Ahmad Soma memberikan penjelasan mengenai alasan yang menghapuskan pidana serta membedakannya menjadi 3. Yang pertama, ada alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Kedua, ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana. Tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Yang ketiga, ada alasan penghapus penuntutan. Di sini permasalahannya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan. Tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas kemanfaatannya kepada masyarakat. MVT dari KUHP Belanda dalam penjelasannya mengenai alasan penghapusan pidana ini mengemukakan apa sih yang disebut alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang, apa sih alasan-alasannya tidak dapat dipidananya seseorang. Nah, alasan tersebut masuk ke dalam alasan pembenar dan alasan pemaaf. Antara lain yang pertama ada alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang. Kedua, ada alasan tidak dipertanggungjawabkan seseorang terletak di luar orang itu. 3. Ada daya memaksa. 4. Pembelaan terpaksa. 5. Melaksanakan undang-undang. Serta 6. Melaksanakan perintah jabatan. Di sini ada perbedaan antara alasan pembenar dan alasan pemaaf. Berikut merupakan alasan pembenar dan juga alasan pemaaf yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kita bahas dulu dari poin yang pertama, yaitu alasan penghapus pidana tidak dapat bertanggung jawab. Alasan ini terdapat di dalam pasal 44 KUHP, yaitu ketika seseorang dianggap tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya karena kurang sempurna akal atau jiwanya atau terganggu karena sakit. Tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena sebab yang berasal dari dalam diri si pembuat itu sendiri. Tidak adanya kemampuan bertanggung jawab menghapuskan kesalahan si pembuat meskipun perbuatannya melawan hukum, sehingga alasan ini juga disebut sebagai alasan pemaaf. Contohnya adalah orang dalam gangguan jiwa yang melakukan perusakan terhadap fasilitas atau properti milik orang lain tidak dapat dikenakan pidana dalam pasal 406 KUHP, meskipun perbuatannya jelas melawan hukum. Kondisi kejiwaan seseorang juga harus dapat dibuktikan dengan sains, serta hubungan kejiwaan dan perbuatannya harus didasari atas keyakinan hakim yang memutuskan. Kemudian kita lanjut ke poin kedua, yaitu daya paksa, yang terdapat dalam pasal 48 KUHP, yang berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Daya paksa sendiri masuk sebagai alasan pemaaf dan juga alasan pembenar. Daya paksa dibagi menjadi 2, yaitu daya paksa absolut, ketika seseorang mendapat paksaan secara mutlak, dan daya paksa relatif, di mana seseorang masih memiliki kesempatan untuk menentukan kehendaknya sendiri. Contoh daya paksa relatif adalah ketika A mengancam B yang merupakan seorang kasir bank dengan menodongkan pistol di dada B agar B menyerahkan uang yang ada di dalam kasir. B dapat menolak, tetapi B dapat berpikir dan menentukan kehendaknya sendiri, sehingga tidak ada paksaan secara absolut. Meskipun memang ada paksaan, tetapi B masih memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan tindakannya.
Apakah ia memilih untuk melanggar kewajibannya dengan menyerahkan uang, atau ia menolak menyerahkan uang, tetapi memiliki risiko untuk ditembak mati? Yang ketiga ada pembelaan darurat atau nutwer. Istilah nutwer atau pembelaan darurat tidak ada dalam KUHP. Dikatakan oleh Sudarto bahwa perbuatan orang yang membela diri itu seolah-olah perbuatan dari seseorang yang main hakim sendiri. Tetapi dalam hal syarat-syarat seperti tersebut dalam pasal 49, maka perbuatannya dianggap tidak melawan hukum. Di sini orang seolah-olah mempertahankan haknya sendiri. Tidaklah dapat diharapkan dari seorang warga negara menerima saja suatu perlakuan yang melawan hukum yang ditujukan kepada dirinya. Padahal negara dengan alat-alat perlengkapannya tidak dapat tepat pada waktu melindungi kepentingan hukum dari orang yang diserang itu. Maka pembelaan darurat itu merupakan alasan pembenar. Selanjutnya yang keempat, menjalankan peraturan undang-undang sesuai pasal 50 KUHP. Tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan peraturan undang-undang. Dalam kalimat ini, mula-mula HR menafsirkan secara sempit, ialah undang-undang dalam arti formil, yaitu hasil perundang-undangan dari DPR saja. Namun kemudian pendapat HR berubah dan diartikan dalam arti material, yaitu tiap peraturan yang dibuat oleh alat pembentuk undang-undang yang umum. Misalnya pejabat polisi yang menembak mati seorang pengendara sepeda yang melanggar peraturan lalu lintas karena tidak mau berhenti tanda peluitnya. Tidak dapat berlindung di bawah pasal 50 ini. Kejengkelan pejabat tersebut tidak dapat membenarkan tindakannya. Jadi, perbuatan orang yang menjalankan peraturan undang-undang tidak bersifat melawan hukum, sehingga pasal 50 tersebut merupakan alasan pembenar. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, melaksanakan perintah jabatan sesuai pasal 51 ayat 1 dan 2. Tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang sah. Orang dapat melaksanakan undang-undang sendiri, akan tetapi juga dapat menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Maka jika seseorang melakukan perintah yang sah ini, maka ia tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum. Kemudian ada alasan penghapus pidana di luar KUHP. Di sini yang pertama ada hak dari orang tua ataupun guru untuk menertibkan anak-anak atau anak didiknya. Mengapa termasuk dalam alasan penghapus pidana di luar KUHP? Karena dalam mendidik anak dan murid, mungkin saja orang tua, wali, ataupun guru melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Namun apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu dan dilaksanakan secara mendidik dan terbatas, maka perbuatan tersebut dapat dibenarkan. Kemudian yang kedua ada hak yang timbul dari pekerjaan, seperti dokter, apoteker, bidan, dan penyelidik ilmiah. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang dokter akan melakukan suatu perbuatan yang dalam keadaan lain merupakan tindak pidana. Perbuatan tersebut dibenarkan apabila dilakukan untuk mengobati penyakit dan bukan untuk menganiaya. Kemudian yang ketiga ada izin atau persetujuan dari orang yang dirugikan kepada orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila dilakukan tanpa izin ataupun persetujuan. Suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum hilang sifat melawan hukumnya bila ada izin dari orang yang dirugikan. Kemudian yang keempat ada mewakili urusan orang lain. Suatu perbuatan yang melawan hukum dapat dibenarkan bila dilakukan untuk mewakili urusan orang lain dalam rangka melindungi kepentingan hukum yang lebih besar. Selanjutnya yang kelima ada tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang material. Dalam doktrin, alasan pembenar ini sejalan dengan ajaran sifat melawan hukum material yang kemudian banyak digunakan oleh para hakim untuk memutuskan suatu perkara. Kemudian yang terakhir ada tidak adanya kesalahan sama sekali. Jadi itu ada 6 alasan penghapus pidana di luar KUHP. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata selama penyampaian materi tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua.